Indonesia. Nah, di bidang ekonominya, di bidang sosialnya, terus di bidang politiknya, di dalam budayanya, nanti kita juga akan bahas tentang agamanya, terus kita akan bahas kebermanfaatan kita mempelajari kerajaan-kerajaan agama Islam di Indonesia pada masa kini. Terus apa sih manfaatnya? Nanti kalian juga akan mengetahui manfaatnya dari kita mempelajari kerajaan agama Islam di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada abad ke-13, ya. Terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian utara. Nah, ini tuh merupakan letak geografis yang strategis. Jadi dengan demikian Kerajaan Samudra Pasai ini mencapai kejayaannya dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, terus dalam bidang politiknya. Nah, itu ini benar mencapai karena letaknya itu strategis. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dalam sistem ekonominya. Bagaimana sih sistem ekonominya gitu dalam kerajaan Samudra Pasai. Jadi mereka itu sistem ekonominya itu berlayar sama berdagang. Nah, mereka itu berkreativitas gitu untuk terjun langsung ke dunia maritim. Pada waktu itu mereka itu punya strategi atau siasat tersendiri untuk mencapai pelayaran atau berdagangnya. Strategi itu apa sih? Nah, itu akan jelaskan. Yang pertama, mereka itu mempersiapkan terlebih dahulu untuk mereka melayar, untuk mereka melakukan pelayaran. Seperti mereka mempersiapkan makanan, terus mereka mempersiapkan alat kebutuhan mereka ketika mereka melayar, ketika mereka berlayar gitu. Terus yang kedua, mereka itu mempersiapkan masalah-masalah atau soal-soal yang ada dalam perkapalan. Jadi mereka itu mempersiapkan terlebih dahulu masalah apa sih yang akan timbul nanti di perkapalan nanti. Mereka itu mempersiapkan secara detail. Jadi mereka itu dalam perkapalan juga mencapai gitu keinginan mereka, tujuan mereka, output mereka itu bisa dicapai karena mereka itu mempersiapkan terlebih dahulu. Itunya persiapannya yang harus dipersiapkan. Terus yang ketiga, mereka itu mengumpulkan barang dagangan yang akan diperdagangkan atau diperjualkan nanti ke luar negeri. Dan mereka juga mempersiapkan dan mengumpulkan juga barang dagangan yang akan diperdagangkan atau diperjualbelikan ke wilayah Indonesia atau sekitarnya. Jadi mereka itu mempersiapkan secara detail gitu bagaimana yang harus diperdagangkan ke luar negeri, terus bagaimana yang harus diperdagangkan ke Indonesia, mana kebutuhan luar negeri, terus mana kebutuhan Indonesia. Jadi mereka itu mempersiapkan secara beda. Jadi ekonominya kayak pantas gitu. Jadi mereka itu mempersiapkan itu secara detail karena mereka itu ya. Nah, itu sistem ekonominya. Ada yang tanyakan? Oke, tidak. Nah, sekarang kita membahas tentang sistem politiknya. Bukan. Kita sistem sosialnya dulu. Kita bahas tentang sistem sosialnya. Sistem sosialnya itu mereka kan beragama Islam, sudah beragama Islam mereka itu. Nah, aturan-aturannya itu agama Islam. Aturan-aturannya itu agama Islam. Seperti banyak kesamaan yang ada di dalam negara Arab atau Serambi Mekah atau di Mekah. Jadi mereka itu asal usul disebut dengan Serambi Mekah ini. Jadi mereka itu
pendapat atau beda-beda tentang mazhab-mazhabnya kayak gitu mungkin. Nah, terus yang kedua, kalahnya perang kerajaan Samudra Pasai dengan Portugis. Jadi pada waktu itu sudah ada Portugis yang menjajah kita. Jadi mereka itu kalah oleh Portugis. Jadi mundurlah kerajaan Samudra Pasai. Terus karena adanya daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memisahkan diri. Jadi banyak sekali banyak ya pada waktu kerajaan Samudra Pasai yang memisahkan diri dari kerajaan Samudra Pasai. Terus tidak adanya pengganti raja yang mahir sesudah pendahulunya gitu. Jadi tidak ada lagi raja yang cakap terhadap yang mahir sebelumnya kayak gitu. Nah, itu kerajaan Samudra Pasai. Sebelumnya nanti kalian juga akan ibu kasih kuis, bukan kuis sih, seperti evaluasi lagi untuk kalian memahami kerajaan-kerajaan Samudra Pasai. Nah, sebelum ibu ngasih kuis atau ibu ngasih sesuatu untuk kalian, ibu akan menjelaskan dulu terlebih dahulu kerajaan kedua, yaitu kerajaan apa yang ibu akan jelaskan? Ya, kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang berada di Sumatera juga, di Pulau Sumatera juga. Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mughal Shah, yaitu punya gelar Ali Mughal Shah. Kerajaan Aceh ini sangat penting sesudah kemunduran kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Malaka. Wah, jadi penting nih keberadaan kerajaan Aceh ini sudah kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Jadi sudah mundur kerajaan Pasai, bangkitlah kerajaan Aceh menjadi sangat penting gitu di Pulau Sumatera. Nah, kerajaan Aceh juga mempunyai kejayaan-kejayaannya tersendiri. Kerajaan Aceh juga banyak didatangi oleh luar negeri untuk berdagang, berlayar gitu dalam melakukan perdagangan. Nah, sekarang dalam sistem politiknya itu bagaimana kerajaan Aceh membinanya? Terkenal bahwasanya di kerajaan Aceh itu ada yang namanya Raja Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda. Raja itu sangat cakap dalam memimpin kerajaan Aceh, Nah, dalam masa kerajaan Iskandar Muda
bahwasanya kalian itu akan diberi sesuatu sama ibu. Nah, sesuatunya itu ini dia. Nah, kalian nanti isi ini sesuai dengan perintah yang ibu berikan. Perintahnya itu kayak gini. Jadi kalian itu harus mengisi 3W 1H. W yang pertama itu, Bu, siapa? Siapa? Maksudnya itu siapa raja dari kerajaan Samudra Pasai, terus raja dari kerajaan Aceh, atau apa saja prajuritnya siapa saja. Nah, kalian tulis itu dalam W1 batimu. Terus untuk W yang kedua itu where, di mana? Di mana? Where itu di mana? Kalian itu di mana itu letaknya? Kerajaan Samudra Pasai itu di mana? Nah, kalian itu isi. Terus when, kapan? Kapan adanya kerajaan Samudra Pasai itu? Nah, contohnya pada tanggal berapa? Pada tahun berapa? Pada abad keberapa? Nah, kalian itu tulis. Nah, udah paham? Paham. Oke. Nah, itu yang 3W. W1, W2, W3. Nah, sekarang H-nya satu itu, 1H itu maksudnya how, bagaimana? Bagaimana? Terus bagaimana sistem ekonominya? Bagaimana sistem politiknya? Terus bagaimana agamanya, dalam bidang agamanya? Nah, bagaimana keruntuhannya? Nah, kalian tulis, tetapi kalian tulisnya di sini contohnya kalau sistem ekonominya kalian tuh berdagang, sudah berdagang doang, jadi jangan terlalu panjang. Jadi secara jelasnya, konkretnya saja jelaskannya. Nah, itu untuk tugasnya atau spesialnya atau evaluasinya untuk kalian lebih memahami tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Mungkin pembelajaran sekarang sudah selesai, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.